Halo semuanya, balik lagi di Advis Remo. Kali ini kita bakal bahas mengenai kenapa sih investasi di ibu kota baru IKN tuh kayak jalan di tempat. Katanya Jakarta mau diganti, tapi kok investor masih mikir-mikir. Nah, jadi buat yang belum tahu, IKN itu singkatan dari Ibu Kota Nusantara, calon pengganti Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Proyek ini keren, digadang-gadang bakal jadi kota masa depan. Tapi supaya nggak cuma wacana, dibutuhkan duit yang banyak banget. Total kebutuhan investasinya ratusan triliun rupiah. Tapi masalahnya, realisasi dana investasinya nggak semulus harapan. Sampai pertengahan 2025 nih, komitmen investasi yang masuk baru sekitar 65 triliun, jauh dari yang diharapkan. Sebagian besar berupa janji, alias letter of intent, belum full jadi duit cash. Kok bisa seret? Nah, ini alasan-alasannya. Pertama, banyak investor, terutama asing, masih ragu soal kepastian hukum dan status politik di IKN. Apalagi setelah ada putusan politik, status ibu kota dan setelah ganti presiden nih. Kedua, infrastruktur dasar kayak listrik, air, dan jalan juga masih dikebut. Jadi investor merasa belum mantap buat mulai berbisnis. Ketiga, sengketa lahan dan masalah tanah juga jadi penghalang. Ada lahan adat yang masih harus diproses sampai tuntas. Isu status ibu kota politik makin bikin galau investor. Ada kekhawatiran kalau pemerintah baru berubah haluan, proyek IKN nggak jalan, bahkan bisa mandek. Makanya beberapa investor nunggu bukti nyata dan arah kebijakan dari pemerintah mendatang. Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hak atas tanah selama 190 tahun juga bikin suasana makin panas. Meski begitu, beberapa grup besar mulai percaya diri. Ada tambahan 6 investor yang baru masuk di bidang kuliner, hotel, pendidikan, properti, dan juga retail. Nilai tambahnya sekitar 3,5 triliun. Jadi total komitmen per Mei 2025 itu adalah 65,8 triliun. Namun, ini tetap baru sebagian kecil dari target, dan pengaruh politik serta aturan terus diperhatikan oleh investor. Soal investasi IKN, ini bukan cuma urusan konglomerat. Kalau duit besar masuk, ekonomi negara sekitar ikut menggeliat, banyak lapangan kerja baru, UMKM tumbuh, dan kualitas hidup bisa naik. Tapi kalau seret dan status politiknya nggak jelas, ya pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan juga jadi lambat. Jadi intinya adalah pembangunan IKN tuh masih butuh yang namanya waktu, dan yang paling utama adalah kepastian. Harus ada jaminan politik, aturan yang jelas, eksekusi proyek yang lancar, dan insentif yang menarik. Misal, pajak yang dipermudah buat pengusaha baru. Kalau semua ini berjalan, IKN bisa jadi kota masa depan beneran, bukan sekedar wacana. Ya, begitulah kira-kira guys. Mimin harap untuk permasalahan IKN ini cepat-cepat selesai lah ya. Soalnya udah dari tahun lalu, semenjak pemerintahan Jokowi belum selesai juga. Jadi ya mau gimana lagi. Nah, kalau kamu suka obrolan kayak gini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan follow akun Advis Remo sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya.